Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat semua dimanapun berada, khususnya yang menyimak kajian nyantai ini. Semoga kita semua sehat selalu, lancar segala urusan, dan yang penting adalah panjang umur. Nah, pada kajian nyantai ini izinkan saya membacakan sebuah hadis yang mana kita sudah tahu bahwa doa ibu itu sangat mustajab sekali. Oleh karena itu, bagi kita yang masih memiliki ibu, hati-hati jaga sikap agar setiap ucapan dari ibu tersebut tidak mengandung doa kejelekan. Nah, berikut hadisnya. Du'aul walidi liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Du'aul walidi, doanya orang tua khususnya ibu, liwalidihi kepada anaknya, kadu'ain nabi itu seperti doanya nabi li ummatihi kepada umatnya. Jadi doanya nabi kepada umatnya itu sangat mustajabah. Oleh karena itu, doanya ibu kepada anak disandingkan sebagaimana doanya nabi kepada umatnya. Oleh karena itu, ini hadis nabi yang harus kita pegang dan kita buat pegangan agar kita itu tidak menyakiti hati ibu sampai-sampai ibu itu doa kejelekan kepada kita. Soalnya banyak kisah, banyak kasus baik zaman dahulu atau zaman sekarang mengenai keistimewaan atau keagungan doanya ibu. Yang kita tahu di Masjidil Haram, yakni Imam besar Syekh Abdurrahman As-Sudais itu tergolong sebagai imam masjid. Dulu kisahnya, waktu kecil ada tamu yang mendatangi rumahnya beliau. Waktu itu beliau masih kecil. Ketika tamu itu dijamu dengan baik, kemudian mau dikasih hidangan, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil membawa debu, kemudian debu tersebut ditumpahkan ke hidangan-hidangan tersebut. Oleh karena itu, ibunya sangat marah. Tetapi kemarahan ibu itu tidak menggunakan doa yang jelek, tetapi ia berkata, "Idhab, pergilah, semoga kamu kelak menjadi imam Masjidil Haram." Ucapan itu mustajabah dan kita tahu beliau sekarang menjadi ulama besar. Itu doa kebaikan. Satu kisah lagi tentang Juraij yang kita tahu beliau termasuk ahli ibadah, tetapi berkat doa dari ibunya ia sampai difitnah menghamili wanita nakal. Suatu kisah ketika Juraij ini, sebentar ya, karena ini sambil ngopi di pinggir jalan, banyak mobil. Suatu kisah ketika Juraij ini sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian ibunya memanggilnya, "Juraij, Juraij." Di dalam hati Juraij terbesit ingin membatalkan sholatnya untuk menemui panggilan ibunya, tetapi Juraij masih mempertahankan sholatnya dan menghiraukan panggilan ibunya.
bahkan 3 kali Juret tetap melaksanakan sholat sunnahnya sampai-sampai ibunya itu berdoa, "Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum bertemu dengan wanita nakal atau pelacur sekarang ini." Suatu hari ada bunga desa sedang hamil, yang menghamili adalah pengembala kambing. Ketika diadili, wanita tersebut tidak mengakui bahwa yang menghamili itu pengembala kambing, tetapi ia malah memfitnah Jurej sebagai pelaku yang telah menghamilinya. Setelah disidang, setelah diadili Jurej, kemudian Jurej meminta kepada raja untuk meminta kesaksian kepada bayi yang telah dilahirkan oleh wanita yang memfitnah tadi. Setelah diizini sama raja, kemudian Juret mendatangi bayi yang digendong oleh ibu yang memfitnah tadi. Lalu si bayi tersebut spontan bilang, "Yang menghamili ibu saya adalah tukang pengembala kambing." Nah, itu suatu kisah yang menandakan bahwa doa ibu itu sangat mustajab sekali, baik doa baik ataupun doa yang buruk. Oleh karena itu kita harus hati-hati, kalau bisa kita meminta doa kepada ibu, dan jangan sampai kita menyakiti ibu sampai-sampai ibu itu melontarkan kalimat-kalimat yang membahayakan kita. Nah, dari sini di dalam fikih diperbolehkan membatalkan sholat bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah ketika dipanggil oleh orang tua. Ini khusus sholat sunnah saja, tetapi kalau untuk sholat wajib tidak diperbolehkan, tetapi ada tata caranya, yakni mengeraskan suaranya. Tujuannya berzikir, bukan untuk memberitahu bahwa kita sedang sholat, bukan, tapi kita niatnya zikir. Itu tidak membatalkan. Kalau sholat sunnah kita boleh membatalkan ketika dipanggil oleh ibu atau ayah. Oke, hanya itu saja kajian singkat kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jaga ibu, jaga orang tua. Selama ia masih hidup, kita berbakti mentakdim kepada beliau. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.